Cerita bermula ketika sekelompok party berdiri di atas tebing. Terlihat segerombolan monster menyeramkan sedang melaju ke arah mereka. Kemudian disusul dengan Raja Naga bernama Corntail. Seorang wanita bernama Alexis mengatakan bahwa Centaur telah runtuh, dan tidak ada lagi yang bisa mereka andalkan. Semua petualang dan 6 hero yang dilihat sebagai harapan manusia juga telah dimusnahkan. Hingga tersisa satu petualang terakhir. Elpaum. Inilah kisah petualangan terakhir mereka. Selang berjalannya peperangan terakhir antara umat manusia dan Raja Naga, terlihat banyak korban jiwa berjatuhan. Elpaum merasa pasrah setelah melihat bahwa sang Raja Naga dapat beregenerasi setelah susah payah dipotong olehnya. Kemudian Raja Naga menyerang Elpaum. Di saat ia sudah pasrah, Elpaum merasa kesal akan takdir kekalahan manusia, dan akhir dari petualangan mereka. Sial, kata Elpaum. Emosinya meledak ketika melihat seolah-olah beginilah semua berakhir. Setelah Philip, Jaden, dan juga Alexis yang telah mengorbankan nyawa mereka. Elpaum tidak menerima semua ini dan marah terhadap Corntail. Ia tidak mau berakhir seperti ini. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Elpaum berusaha melancarkan serangannya mengarah terhadap Corntail. Akan tetapi, ternyata tubuhnya sudah tidak sanggup lagi menahan. Dan berakhir dengan terkena efek samping hingga sekujur tubuhnya kesakitan. Corntail kemudian menyemburkan api hitam dari dalam mulutnya mengarah terhadap Elpaum. Elpaum yang pasrah pun masih tidak bisa menerima kekalahan, dan berharap jika saja ia lebih kuat, dan jika saja ia punya kesempatan lain. Elpaum yang pasrah pun masih tidak bisa menerima kekalahan, dan berharap jika saja ia lebih kuat, dan jika saja ia punya kesempatan lain. Tiba-tiba, ia terbangun dengan guyuran air di sekujur tubuhnya. Elpaum kaget ketika ia terbangun berada di tempat asing. Dan diselingi dengan kemarahan seorang pria botak yang menuduhnya pura-pura tertidur. Ia bingung dan berusaha memahami situasi. Kemudian ia mengerti bahwa tempat itu adalah pasar budak. Elpaum yang masih tidak mengerti, kenapa ia tiba-tiba berada di pasar budak walaupun pasar budak telah dihapus. Ternyata Elpaum kembali ke masa lalu 6 tahun saat ia menjadi seorang budak. Pria botak yang marah kemudian memukul Elpaum karena ia terlihat memelototinya. Inilah titik awal Elpaum sang pahlawan terakhir yang kembali ke masa lalu. Elpaum masih bingung seakan-akan ini semua tidak realistis, kemudian datang sekelompok party yang ingin membelinya. Elpaum kemudian membulatkan tekadnya, inilah jawaban atas kesempatan kedua baginya. Beralih ke dunia monster, Elpaum mencoba untuk mengambil tongkat sihir. Ia merasa bahwa ini berguna untuk levelnya yang sekarang. Elpaum masih merasa belum cukup, seorang petualang haruslah memiliki lebih daripada sebuah senjata. Kemudian ia menemukan cincin telekinesis yang disembunyikan seseorang di bawah sepatunya. Elpaum kemudian dikelilingi oleh banyak monster. Elpaum merasa bahwa mereka datang karena mencium bau darah. Para monster itu pun menyerang, hingga salah satu monster menjulurkan lidahnya ke tombak Elpaum, hingga membuat tombaknya patah. Hal itu membuat Elpaum kaget, sehingga monster tersebut memanfaatkan
sehingga monster tersebut memanfaatkannya untuk menerkam Elpaum. Panah api, ucap Elpaum yang mengeluarkan kekuatan dari tongkat yang diambilnya. Kemudian ia juga menguji cincin telekinesis untuk mengerahkan anak panah tersebut. Elpaum berusaha mengeluarkan kekuatannya semaksimal mungkin, karena dirinya tidak akan bertahan dengan pertarungan yang terlalu lama, hingga ia mengeluarkan combo panah dan cincin telekinesisnya sehingga membuat para monster pun tumbang tak tersisa. Hingga seseorang dari party yang membelinya membuat Elpaum kaget. Elpaum merasa pria tersebut tidak beruntung karena lebih baik mati daripada hidup dengan luka separah tersebut. Kemudian pria tersebut heran dengan Elpaum, karena memiliki tongkat dan cincin milik temannya yang telah tewas, hingga menuduh Elpaum yang merencanakan ini semua. Elpaum kemudian menatap pria tersebut dengan amarah dan berkata bahwa tidak ada yang berbeda entah ia merencanakan atau tidak, karena ia akan tetap membunuh mereka. Itu karena Elpaum membenci orang seperti mereka yang menggunakan budak sebagai umpan. Sekembalinya ke kota, orang-orang pun kaget karena hanya budak tersebut yang kembali. Elpaum merasa bahwa dirinya harus bergegas, jika tidak mau mengulangi takdir yang sama, tapi sebelum itu, ia berencana untuk membebaskan diri dari status budaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila suka dengan cerita ini.